Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah Islam rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan pada saat ini untuk berbagi dan mendengarkan kisah mengenai seorang yang membunuh salah satu manusia terbaik dan juga membunuh salah satu manusia terburuk. Ialah Wahsy, seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia yang dengan kejamnya membunuh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah, dan kemudian menjadi pahlawan Islam. Jadi berbalik arah, ya, dari zero menjadi hero, dari seorang pecundang menjadi seorang pahlawan. Berbalik arah dengan membunuh Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Baiklah, sahabat channel berbagi kisah Islami rahimakumullah, sebelum kita masuk ke cerita intinya, terlebih dahulu mohon sahabat luangkan waktu untuk share, like, dan tentunya subscribe channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dulu ceritanya ya, dari kisahnya Wahsy. Namanya adalah Wahsy ibn Harb. Dia merupakan seorang budak Ethiopia yang majikannya bernama Jubair bin Mut'im. Wahsy ini merupakan seorang yang sangat mahir dalam melempar tombak. Dikisahkan pula bahwa ia mempunyai tubuh yang kuat, tubuh yang kekar, sehingga bukan hanya mahir melempar tombak, tapi juga handal dalam berkelahi atau bergulat. Karena begitu hebat kemampuan Wahsy dalam melempar tombak, ia disebut-sebut mampu melempar tombak ke dalam lubang besi yang kecil lubangnya, dan bahkan jika besi itu berputar kencang sekalipun, ia tetap bisa memasukkan tombak ke dalam lubang tersebut. Jadi ini Wahsy ini begitu diakui ya oleh masyarakat kota Makkah bahwa ia adalah seorang budak yang bisa melempar tombak dengan sangat handal. Kita kembali ke majikannya tadi ya, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini memiliki dendam kepada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah ibn Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Karena sewaktu di Badar, sewaktu perang Badar, pamannya Jubair ini yang bernama Thuhaimah ibn Adi itu dibunuh oleh Hamzah. Melihat budaknya yaitu Wahsy yang mahir dalam menombak, maka Jubair tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menyuruh Wahsy untuk bergabung bersama Quraisy di perang Uhud dan membunuh Hamzah, dengan perjanjian bahwa jika Wahsy berhasil membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, maka ia akan dibebaskan. Wahsy tentu saja mau, karena untuk mendapatkan kebebasan dari perbudakan itu sangat-sangat sulit ya. Bisa jadi tidak dua kali kesempatan itu datang. Mendengar kabar tersebut, Hindun binti Utbah yang merupakan istri dari Abu Sufyan ini juga bersemangat untuk menambahkan hadiah bagi Wahsy. Mengapa demikian? Nih, karena Hindun ini juga memiliki dendam kepada Hamzah. Ayahnya Hindun, Utbah bin Rabi'ah, dan pamannya Hindun, Syaibah bin Rabi'ah, itu juga tewas di tangan Hamzah sewaktu perang Badar. Kata Hindun sambil mengeluarkan sekotak perhiasan, "Wahai Wahsy, selain majikanmu yang akan memberikan kebebasan, maka kamu lihat perhiasan ini, semua ini akan menjadi milikmu." Hindun, kita tahu ya, merupakan istri dari seorang penguasa Mekah, Abu Sufyan. Jadi kalau ia menawarkan sekotak perhiasan itu bukan tipu-tipu, bukan tipu daya dari dirinya, karena memang ia adalah orang yang kaya raya. Singkat cerita, Wahsy kemudian ikut bergabung dengan Quraisy di perang Uhud dengan tujuan hanya untuk kebebasan dan harta. Jadi sebenarnya dia tidak ada kepentingan selain itu. Ia kemudian bercerita, "Ketika dua pasukan bertemu, aku keluar memata-matai Hamzah. Aku mengintai sehingga melihatnya di antara pasukan yang berperang seperti unta abu-abu." Jadi unta abu-abu itu adalah gambaran betapa Hamzah adalah seorang yang gagah perkasa. Karena unta abu-abu itu adalah unta yang gagah ya. Karena saking gagahnya ia bisa memiliki banyak betina. Begitu dikagumi, begitu diakui kekuatannya. Itulah mengapa Wahsy
menjulukinya sebagai unta abu-abu. Dalam pengintaiannya, Wahsy melihat Sibak bin Abdul Uzza ingin menyerang Hamzah. Dan kemudian Hamzah berkata, "Mendekatlah, wahai anak wanita tukang khitan." Jadi Hamzah ini mengejek si Sibak bin Abdul Uzza. Kalimat-kalimat bernada ejekan dan hinaan ini tentu dalam kancah peperangan tidak ada masalah, karena ucapan ini digunakan untuk melemahkan, menjatuhkan mental musuh. Tetapi kalau dalam situasi normal tentu kita tidak boleh merendahkan orang lain. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, kemudian Hamzah menebas kepala dari Sibak bin Abdul Uzza dengan satu tebasan, kemudian ia tewas bersimbah darah. Dan Wahsy ini jelas sekali menyaksikan peristiwa tersebut karena di depan matanya ya. Wahsy kemudian mempersiapkan tombaknya hingga ia merasa benar-benar tepat sasaran, di mana ia berkata, "Lalu aku menyiapkan tombakku. Ketika yakin tepat sasaran, aku melemparkan dengan kuat kepadanya. Tombak itu tepat bersarang di pusar perutnya sampai tembus di balik tubuhnya. Hamzah sempat mengejarku dan aku pun ketakutan." Jadi Hamzah ini masih sempat mengejar Wahsy, masih kuat mengejar Wahsy meskipun ia sudah terluka parah. Dan Wahsy justru takut jangan sampai ia malah dibunuh oleh Hamzah. Jadi terbalik ya situasinya. Artinya memang benar ceritanya menggambarkan kalau Hamzah itu berburu, maka bukan lagi hewan-hewan kecil yang jadi buruannya, namun predator macam singa yang jadi sasaran beliau. Artinya beliau ini memang benar-benar manusia kuat, terbukti ya. Meski tubuhnya sudah tertusuk tombak, tapi masih bisa mengejar Wahsy, meskipun pada akhirnya ia tidak mampu. Kemudian setelah memastikan Hamzah meninggal, Wahsy mengambil tombaknya dan kembali ke barak tanpa melakukan apa-apa lagi, karena memang ia berkepentingan membunuh Hamzah hanya untuk mendapatkan kebebasan dan harta. Sedikit cerita tentang duka yang dialami Rasulullah ketika pamannya wafat. Sudah kita ketahui bersama bahwa ketika Hamzah meninggal, Hindun binti Utbah ini yang tadi membayar Wahsy dengan sekotak perhiasan masih belum puas dengan gugurnya Hamzah. Bahkan ia membelah dada sahabat mulia ini, mengambil jantungnya, mengunyahnya dan ingin menelannya namun tidak mampu. Tidak hanya itu, Hindun juga memotong hidung dan telinga dari Hamzah. Jadi Hamzah ini sudah gugur ditombak, dikenai mutilasi pula oleh Hindun. Setelah perang usai, Rasulullah kemudian melihat jenazah Hamzah dengan pemandangan yang begitu menyayat hati. Dan beliau berkata, "Aku tidak pernah berdiri dalam keadaan sangat marah seperti berdiriku di tempat ini." Sahabat-sahabat lain yang melihat duka beliau berkata, "Jika Allah memenangkan kita atas mereka suatu hari, kita pasti mencincang-cincang mereka." Ini sahabat sampai berkata begini bukan tanpa alasan, tetapi karena mereka geram dan kaget. Kok ada ya orang yang sudah membuat lawannya jatuh mati dengan tombak, masih tega mencincangnya. Tetapi sahabat, kita tidak boleh mencela Hindun dan Wahsy, karena di balik kejamnya mereka, di kemudian hari mereka menjadi pejuang Islam yang sangat kuat. Bahkan Hindun itu melahirkan seorang anak yang kelak menjadi pemimpin besar dan menjadi salah satu kebanggaan umat Islam. Ia adalah Muawiyah ibn Abu Sufyan, pendiri kekhilafahan Bani Umayyah yang di tangannya Islam bersatu dan mendapatkan masa kejayaan kembali setelah huru-hara dan perang saudara dalam waktu lama. Setelah Nabi bersedih dan marah atas kematian pamannya, maka Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 126 yang artinya, "Jika kamu membalas, maka balaslah dengan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Akhirnya Rasulullah memaafkan orang-orang yang mencincang Hamzah. Beliau bersabar dan melarang pencincangan atau berbalas dendam kepada orang kafir dengan cara atau tindakan yang sama. Dan ini pelajaran bagi kita.
untuk mencontoh tindakan Rasulullah, di mana Hamzah yang merupakan paman beliau, Hamzah radhiyallahu anhu yang merupakan saudara sepersusuan beliau dan terdepan dalam membela beliau, diperlakukan sedemikian buruk, namun beliau tetap bersabar sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Sedikit peristiwa lagi ya sahabat tentang syuhada Uhud. Ini peristiwa nyata yang belum lama terjadinya. Di bulan Oktober tahun 2013 lalu telah terjadi banjir besar di Madinah, termasuk di lokasi pemakaman sahabat yang menjadi syuhada di Uhud. Setelah banjir surut, ini jasad-jasad sahabat yang gugur di Uhud 1400 tahun lalu itu nampak. Gubernur Madinah kemudian mengundang para ulama untuk memutuskan perkara tersebut. Dan subhanallah, dari sekian banyak itu ada Hamzah radhiyallahu anhu, di mana tubuhnya itu masih utuh sebagaimana ketika ia dimakamkan dahulu. Dr. Tariq As-Suwaidan, salah satu ulama yang menguburkan Hamzah, berkata, di antara orang yang aku kuburkan adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Badannya besar, kedua telinga dan hidungnya terpotong, perutnya terbelah, dan ia meletakkan tangannya di atas perutnya. Ketika kami menggerakkan dan mengangkat tangannya, darahnya masih mengalir. Aku menguburkan bersama sahabat-sahabat lain yang gugur syahid di Uhud. Ia melanjutkan, ini adalah perkara yang terbukti secara mutawatir dan dengan mata kepala. Artinya ini nyata bahwa para syuhada Uhud ini masih utuh seperti mereka dikuburkan 1400 tahun yang lalu ketika perang berlangsung. Allah berfirman tentang para syuhada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 154 yang berbunyi, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, yang artinya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, karena sebenarnya mereka itu hidup namun engkau tidak menyadarinya. Itulah sahabat channel Berbagi Kisah Islami rahimakumullah, sedikit tambahan mengenai cerita tentang sahabat mulia Hamzah radhiyallahu anhu. Kemudian kita kembali lagi ke topik utama. Setelah peperangan Uhud usai, Wahsy benar-benar dimerdekakan oleh tuannya dan kemudian diberikan harta oleh Hindun binti Rabi'ah. Ia tinggal di Mekah sampai peristiwa Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah. Saat menaklukkan kota Mekah, Nabi SAW memerintahkan 10 orang untuk dibunuh karena kekejamannya yang teramat besar terhadap umat Islam, dan termasuk di dalamnya adalah Wahsy. Oleh karenanya, Wahsy yang mengetahui berita ini segera pergi atau kabur ke Thaif. Tetapi saat delegasi Thaif menemui Nabi untuk masuk Islam, yang artinya nantinya sebagian besar wilayah Thaif menjadi wilayah umat Islam, maka Wahsy tidak menemukan jalan lagi untuk berlari dari Nabi SAW. Ia sangat kebingungan dan ia berkata, lalu aku berkata kepada diriku, aku akan pergi ke Syam, aku pergi ke Yaman atau kemana? Demi Allah, pada saat itu aku berpikir demikian. Dan tiba-tiba seorang laki-laki berkata kepadaku, celaka engkau demi Allah, Muhammad tidak akan membunuh seorang pun yang masuk ke dalam agamanya. Setelah mendengar kalimat laki-laki itu, Wahsy kemudian segera menemui Rasulullah SAW di Madinah untuk bertaubat dan masuk Islam. Setelah Wahsy menemui Rasulullah, maka ia langsung bersyahadat. Wahsy bercerita, ketika Rasulullah melihatku, maka beliau memastikan. Beliau bertanya, apakah engkau Wahsy? Kemudian aku menjawab, benar wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, duduklah dan ceritakan bagaimana kau membunuh pamanku Hamzah. Aku pun menceritakan kepada beliau
Dan setelah aku bercerita, Rasulullah kemudian berkata, sungguh sayang, jauhkanlah wajahmu dariku, aku tidak ingin melihatmu. Artinya Wahsy ini teman-teman ya, sudah resmi masuk Islam karena beliau sudah syahadat. Namun Nabi SAW khawatir jikalau beliau masih melihat Wahsy di depan wajahnya, maka beliau nanti akan mengingat-ingat pamannya, dan pada akhirnya beliau membenci Wahsy yang merupakan kebencian kepada sesama muslim, dan ini tidak boleh. Maka Nabi memilih untuk tidak berinteraksi atau mengobrol dan bertatap muka dengan Wahsy. Wahsy kemudian menaati perintah Nabi SAW, di mana ia tidak muncul di hadapan Nabi hingga beliau wafat. Namun meskipun sudah bersyahadat, sudah masuk Islam, namun Wahsy masih gelisah. Ia merasa sudah melakukan dosa yang besar dan harus menebusnya dengan kebaikan yang besar pula. Oleh karena itu, ketika ada ajakan untuk jihad memerangi nabi palsu, ia ikut dalam jihad tersebut dan ia bertekad untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Wahsy berkata, ketika kaum muslimin keluar untuk memerangi Musailamah si pendusta, penguasa Yamamah, aku keluar bersama mereka dan mengambil tombak yang dulu aku pakai untuk membunuh Hamzah. Ketika kedua belah pihak bertemu, aku lihat Musailamah berdiri dengan menghunus pedang. Aku tidak mengenalnya. Aku bersiap-siap mengincarnya, di mana salah seorang dari kaum Ansor juga bersiap-siap mengincarnya. Kami berdua sama-sama ingin membunuh Musailamah. Aku menggerak-gerakkan tombakku. Ketika aku telah siap, aku melemparkannya ke arah Musailamah si pendusta dan tepat mengenainya, sehingga pada saat yang bersamaan orang dari kaum Ansor juga memukul Musailamah si pendusta dengan pedang. Allah lebih tahu siapa di antara kami berdua yang membunuh Musailamah si pendusta. Jika aku telah membunuhnya, maka aku telah membunuh orang terbaik setelah Rasulullah SAW dan membunuh manusia terjelek dengan tombakku ini. Sahabat berbagi kisah Islami rahimakumullah, jadi dalam perang tersebut Wahsy menggunakan senjata yang sama, bertekad membantu umat Islam untuk memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Ia menggunakan tombak yang dulu ia gunakan untuk membunuh Hamzah, dan dengan kuasa Allah ia termasuk ke dalam orang yang ikut andil dalam peristiwa terbunuhnya Musailamah al-Kadzdzab. Ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa sebesar apapun dosa kita, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sungguh-sungguh bertaubat, Allah akan mengampuni dosa kita, mendatangkan cahaya iman, dan meningkatkan derajat kita di langit dan di bumi. Baiklah sahabat, semoga kita bisa bertemu kembali dalam kisah-kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.